Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu ada dalam kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Mayang Putri. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Serang. Teman-teman semuanya, tentu di sini banyak yang memiliki media sosial ya. Semakin pesatnya teknologi di era digital ini, banyaknya bermunculan media sosial yang menjadi wadah untuk tempat kita berkomunikasi, mencari informasi, atau bahkan hanya untuk hiburan semata. Di dalam media sosial, tentu banyak informasi-informasi yang aktual yang sesuai dengan perkembangan zaman usia kita. Dan banyak juga informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, atau sering kita sebut sebagai hoax. Rekan-rekan mungkin sudah banyak ya yang mengetahui apa itu hoax. Bila ada yang belum mengetahui apa itu hoax, maka saya akan sedikit menjelaskan apa itu hoax. Dalam dunia akademik dipopulerkan oleh Curtis McDougall pada tahun 1958 yang mendefinisikan hoax adalah ketidakbenaran yang dibuat secara sengaja untuk menyamarkan fakta atau kebenarannya. Seperti yang kita tahu, maraknya hoax di media sosial pada data yang saya dapatkan dari Jurnal Kajian Lemhanas RI pada tahun 2019 mencapai 175 juta orang atau sekitar 65,3% dari total 268 juta penduduk. Media sosial telah mengeksploitasi untuk penyebaran hoax, hate speech, dan sara. Berikut akan saya sebutkan beberapa faktor penyebab penyebaran hoax. Minimnya literasi di tengah masyarakat. Literasi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kompetensi dalam memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber. Ketidakjelasan regulasi dan efektivitas penegak hukum membuat pelaku penyebar hoax sulit dilacak dan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga tidak mendapatkan efek jera. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh berita-berita hoax. Munculnya keresahan di lingkungan masyarakat yang bisa saja menimbulkan bahkan merusak keutuhan bangsa dan negara. Dampak dari berita bohong atau hoax adalah dapat memicu kerusakan harmoni sosial. Dalam menangani berita bohong atau hoax, ada beberapa cara untuk menanganinya. Salah satunya yaitu hati-hati dengan judul provokatif. Seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Kita sebagai mahasiswa harus lebih kritis dan hati-hati lagi terhadap berita hoax. Seringkali mahasiswa dijadikan sasaran dalam berita hoax dengan tujuan provokasi, seruan, aksi, demo. Ciri lainnya ialah menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun diambil dari sumber berita resmi, hanya saja dalam penyajiannya ada beberapa kalimat-kalimat yang diubah agar menimbulkan asumsi yang berbeda-beda. Dengan maraknya berita ini, pencegahan dapat dilakukan agar kita tidak mudah terkena berita hoax adalah meningkatkan kredibilitas informasi. Dalam era digital ini, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh siapa saja. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa informasi yang kita gunakan adalah kredibel dan terpercaya. Menjadi sangat penting untuk memahami sumber mana yang dapat dipercaya, terutama ketika kita membuat keputusan penting dan memperoleh pengetahuan baru. Sumber terpercaya biasanya mencakup dari sumber berita resmi, lembaga penelitian yang diakui, dan pakar yang berpengalaman dalam bidang terkait. 2. Kritis berpikir seperti mempertanyakan informasi yang kita terima dan mengeceknya kembali sebelum menginformasikan kepada orang lain. 3. Menggunakan faktualitas dengan membandingkan berbagai sumber terhadap data yang merujuk pada penelitian terkini. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memverifikasi informasi antara lain memeriksa sumber lain, menggunakan situs pemeriksa fakta, memeriksa tanggal dan konteks, serta berkonsultasi dengan ahli di bidang terkait. Misalnya, mencari konfirmasi dari berbagai sumber kredibel, menggunakan situs seperti Snopes atau FactCheck, memastikan informasi masih relevan dan tidak diambil di luar konteks, serta
kita bisa bertanya kepada ahli yang dapat membantu kita memastikan bahwa informasi yang kita terima benar dan akurat. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan tentang pencegahan penyebaran hoax. Dan hoax adalah sesuatu yang dibuat secara sengaja untuk menutupi fakta atau kebenarannya. Semoga dengan ini rekan-rekan lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial agar mengurangi korban berita hoax yang sudah banyak terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.